Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Hari ini adalah pesta pertobatan Santo Paulus Rasul, pertobatan yang istimewa. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa melalui pewartaan yang disampaikan Santo Paulus Rasul sejak pertobatannya untuk percaya kepada Yesus Kristus Putramu. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya semakin mendekati Engkau seturut teladan Santo Paulus dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Demi Kristus, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik Imam Agung maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik.
Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertobatan Santo Paulus yang sangat istimewa. Dia yang sebelumnya bernama Saulus dengan semangat berkobar-kobar menganiaya dan membunuh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat umat manusia, berubah 180 derajat menjadi pewarta Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat segala bangsa. Bahkan Santo Paulus yang semula menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia sendiri sesudah pertobatannya dianiaya karena iman dan kesaksiannya serta pewartaannya tentang Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat umat manusia. Inilah sesuatu yang istimewa dalam diri Santo Paulus melalui pertobatan yang luar biasa istimewa. Mengapa pertobatan itu terjadi sedemikian dahsyat dan radikal? Alasannya hanya satu, karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Bahkan perjumpaan yang terjadi yang ditandai dengan kilat yang membutakan matanya seketika dan suara yang didengarnya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus. Ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawab, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Sahabat peradaban kasih ekologis, Santo Paulus sebelumnya tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Namun, dengan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan kepada Santo Paulus bahwa yang kau lakukan itu telah kau lakukan terhadap aku. Bisa dikatakan, Yesus bersabda, yang kau aniaya memang orang-orang yang percaya kepadaku, tapi engkau menganiaya aku. Inilah perjumpaan head to head antara Saulus dan Yesus yang membawa perubahan dan pertobatan luar biasa istimewa. Saulus menjadi Paulus. Berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damaskus secara radikal mengubah kehidupan Santo Paulus. Sejak saat itu, baginya
makna hidup tidak lagi terdiri dari percaya pada kemampuannya sendiri, kehebatannya sendiri, mematuhi hukum secara ketat, melainkan dalam mengikatkan diri dengan seluruh keberadaannya pada kasih Allah yang murah hati, yang maha pengasih dan maha penyayang kepada Kristus yang menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Yesus yang disalibkan, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa semua orang, termasuk menebus dosa-dosa Saulus yang sebelumnya menganiaya Yesus melalui orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Santo Paulus mengalami terobosan hidup baru, hidup di dalam Roh Kristus. Dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, dia mengetahui dan mengalami pengampunan dosa. Dia bertobat, dibaptis, diampuni dari semua dosanya. Keyakinan, penghiburan, pengampunan dianugerahkan kepadanya. Perjumpaan Yesus yang mengubah hidupnya itu menjadi pengalaman iman yang terus diwartakannya kepada segala bangsa. Dia sendiri dipilih dan diutus untuk menjadi rasul segala bangsa, mewartakan Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Mari kita saling mendoakan agar kita pun mencontoh kehidupan Santo Paulus yang terbuka, rela, berjumpa dengan Kristus, dan perjumpaan dengan Kristus akan mengubah kehidupan kita. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dengan rendah hati dan penuh syukur mencari Yesus, berjumpa dengannya, dan siap diubah menjadi baru di dalam Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Santo Paulus, doakanlah kami. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui dan melindungi kita. Semoga panjenengan, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. berkah dalam.